Jadi kalau soal keberanian wong wadon nggih, maka lumrah kalau perempuan itu dikatakan sebagai klaster manusia terkuat di muka bumi. The power of emak. Laki-laki itu menang dari perempuan cuma sekali tok. Kapan? Lebaran hari pertama pagi hari. Komplit pagi hari. Siang hari kalah maning. Makanya Pak Lurah kalau pagi-pagi suami istrinya sungkem, kamu nikmati betul sungkemnya dia. Nah, manusia paling kuat akhirnya tunduk di dengkulku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan mushola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka memperingati hari lahir baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat desa Kebunjulan, Kebunduan, Kecamatan Tamat, Keramat, Kabupaten Kendal, Tegal yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin atas rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita dimampukan untuk hadir dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, dengan penuh keistimewaan dalam rangka menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal istilah cinta, tapi kita juga mengenal istilah nafsu. Wa mal farqu bainal mahabbah wasyahwat. Nopo bedone antara cinta dengan nafsu? Kira-kira beda mboten cinta kali nafsu? Wal farqu bainal mahabbah wasyahwat annal muhib yang duru ilal amali soleh wal akhlaqil mahmudah minal mahbubah. Yang namanya cinta yang sebenarnya itu adalah melihat orang yang dicintainya, apanya yang dilihat? Satu, amal solehnya, nomor dua, akhlak baiknya dari orang yang dicintai. Kalau kita mencintai orang lain secara benar, yang dicintai adalah amalnya, yang dicintai adalah akhlaknya. Wa annal mustahi, dan orang yang cinta karena nafsu, yang dilihat apanya? Yang duru ilal wajhi wal hayati. Wong niku lak senenge mergo nafsu, sing didelok niku namung raine, sing didelok namung fisike. Lan jenengan mirsani orang lain yang dilihat karena amal baik dan akhlaknya, itu berarti cinta apa nafsu? Cinta. Tapi lah sing dideleng raine kali bentuk bodine niku berarti cinta napa nafsu? Kurutan ini ya.
jenengan kuru tirakat nopo kere? Wamal farku baina kuru wa kere. Apa bedanya kuru lan kere? Jambune lek temen kare ini Rika. Ini kopinya khusus napa? Khusus kopi sianida. Apa itu sianida? Siap nikahi janda. Nah, ibu bapak, kalau cinta kita kepada manusia itu rata-rata didasarkan kepada mustahi atau kepada syahwat. Maka seringkali kita mencintai seseorang yang dilihat itu dari segi fisik dan penampilan wajahnya. Oh, saya seneng sama orang itu karena bentuknya SDSB, semok depan semok belakang. Oh, saya seneng sama dia karena STNK, setengah tua yang kencang. Perempuan pun melihat laki-laki sama. Aku seneng sama cowok itu karena bentuknya seperti mobil Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki, vitalitasnya tiada tara. Kalau bapak yang di panggung ini insya Allah GL Pro, genjot langsung proton. Atau bapak-bapak lihat ibu-ibu itu seneng karena kalau ibarat mobil seperti Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau yang menjadi tolak ukur hanya fisik, jelas itu syahwat, jelas itu nafsu. Maksud saya apa? Kita nggak pernah kenal Nabi secara fisik kecuali membaca sejarah. Kita tidak mengenal fisiknya Nabi kecuali karena sirah nabawiyah. Tetapi kenapa kita cinta sama Nabi? Karena yang kita cintai adalah amal solehnya, yang kita cintai adalah akhlaknya. Tanpa harus melihat Nabi, kita cinta. Tanpa mata menatap Nabi, kita senang. Itu namanya cinta. Padahal wallah, tidak menatapnya pun menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana kalau kita bisa langsung menatap kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah yang dimaksud dengan khairul bariyah nadroh ilaiha, menungso sing paling apik dan yang paling aman, yang paling nyaman untuk dipandang adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat seneng-senengin jenengan deleng inyong itu pasti ada rasa bosannya. Saat seneng-seneng nyawang bojone mesti ono jelek. Bosan kalau bahasa Tegalnya apa? Jelek. Betul Bu? Coba bandingkan suamimu 20 tahun yang lalu dengan kondisinya hari ini. Jauh berbeda. Dulu begitu kenal pertama kali masih muda, semuanya masih serba halus, serba kencang, serba kuat. Dulu dikenal masih seperti ini. Seperti ini. Ibarat tongkat masih seperti ini. 25 tahun kemudian berubah. Dulu begini. Dulu lihat dari jauh sudah pandangan hidup. Sekarang dari dekat perjuangan hidup. Berjuang saja nggak hidup. Kalau dulu ndeleng saja langsung hidup. Sekarang sudah berjuang tetap tidak mau hidup. Apa tongkat? Malah kamu bayangin ijel itu berin. Nah, umpamane, jangan ya Dik ya. Nah, posisi kita kepada baginda Nabi itu bukan karena nafsu.
tapi karena mahabbah. Dan mahabbah itu adalah merupakan bagian dari keikhlasan. Makanya orang cinta itu nggak mengenal rasa sakit. Kalau dia merasa disakiti oleh orang yang dicintainya, berarti dia tidak cinta. Dia mengeluarkan sesuatu, sudah berkorban, mengeluarkan sesuatu, dia mengatakan apa? Saya kehilangan untuk orang yang saya cintai. Itu salah, karena untuk orang yang dicintai gak pernah ada rasa kehilangan. Kowe traktir bocah wedok sing mau senengi, ndelala bar ditraktir, cintamu ditolak. Bar diajak badok bakso, baksone enteng, ternyata cintanya ditolak. Kok laki-lakinya mengatakan, saya sudah kehilangan uang untuk beli bakso, kok kamu tidak mencintai sama saya? Berarti kamu tidak cinta. Kalau orang cinta gak ada kata rugi, seneng kok. Yang namanya seneng itu apa-apa diberikan dia gak akan pernah hitungan. Betul apa enggak? Itu hanya cinta kepada pasangan. Bagaimana cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW? Maka dikatakan apa? Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi, barang siapa berinfak walaupun cuma 1 dirham dalam rangka cintanya terhadap kelahiran Kanjeng Nabi, maka infaknya itu lebih besar dibandingkan Jabal Uhud yang terbuat dari emas. Makanya nyuwun, yang namanya orang cinta itu nggak boleh hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan itu namanya bukan cinta, tapi debt collector. Kalau hitung-hitungan itu namanya pinjol, pinjam online. Anda mengatakan begini, saya datang ke Maulid Nabi, ternyata kamu pulang eman-eman, buang-buang waktu tok, nggak dapat apa-apa. Anda salah. Yang namanya orang cinta itu gak ada istilah pengorbanan. Pengorbanan saya kok sia-sia? Salah. Wong cinta kok sia-sia? Jadilah awakmu cinta loh. Berapapun yang kamu keluarkan itu gak rugi senajan kau bertepuk sebelah tangan. Kamu mencintai seseorang habis-habisan, umpamanya, tetap kamu jomblo, justru itu investasi akhirat. Selama kamu tidak bermaksiat. Ada dalilnya Gus. Oh no. Man asyaqo fa'afa fakatama famata mata syahidan. Barang siapa jatuh cinta, dia mampu menahannya, fakatama kemudian dia mampu menyembunyikannya, famata kok kemudian dia mati, mata syahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Syaratnya kamu tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat beda, kamu cinta sama cewek ditolak, kok kamu golek telembok lah, ini namanya tidak sahih. Kalau kamu jatuh cinta, cintanya ditolak, kamu tidak bermaksiat sampai mati, delala bar cinta ditolak, melu selawatan, pas Nabu Hadroh mati kesetrum listrik, insya Allah matinya sangit. Bu, kalau orang cinta itu ditahan atau disampaikan? Disampaikan apa diempet? Ternyata yuk disuruh menyampaikan, jangan diempet. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Barang siapa jatuh cinta kepada saudaranya, hendaklah dia mendatangi rumahnya, kemudian katakan padanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Cintamu ditolak, Samsudin bertindak. Ternyata nggak boleh, orang senang diempet tuh nggak boleh. Ya ngomong-ngomong saja. Kecuali cinta bojone wong goblok, nah itu nggak boleh. Kecuali yang senang. Oh ini Pak Lurah. Kayaknya Lurah selain bojone wong ya.
Karena lagunya Pak Lurah itu cinta siapa. Hati-hati Pak Lurah, karakter perempuan hari ini itu seperti lagunya After Sen. Sekoyok nganti tekani Wonosari, wong wedok saiki seneng nglarani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Raya aja macengan ya. Ya Lurah 6 ya maklum. Pak Lurah usianya berapa Pak Lurah? 40. Orang ini tua banget ya. Nah, supaya rasa cinta kita ini tidak salah, makanya saya ajak terlebih dahulu kita niat bersama-sama untuk menghadiri acara Maulid malam hari ini. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Niki niate hadir maulid supaya jenengan ora salah niat. Iban sering ngadeg bae ngapa. Kamu jangan berdiri-berdiri. Bokongmu tepos. Apa Pak? Aku rene kon ngaji ora kon borong es goblok. Esnya masih enggak? Ya sana dijual. Nah, kalau kita mencintai karena fisik, wah kita belum pernah melihat Nabi kok. Mimpi aja jenengan belum kok, betul? Pengen buatan mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Tapi mimpi saja belum. Tetapi kadangkala ukuran cinta itu selalu saja menggunakan ukuran fisik. Padahal fisik itu banyak bohongnya. Contoh, yang diposting di media sosial sama aslinya, kira-kira sama apa beda? Luwe ayu di medsos apa lebih cantik aslinya? Medsos asli ini. Bu, laki-laki sama perempuan tuh lebih banyak bohong laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Oke. Survei membuktikan ternyata perempuan itu secara fisik lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Fisik, tetapi secara hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Apa bedanya suami sama istri? Suami itu semakin sayang, semakin sabar. Istri itu semakin sayang, semakin emosian, gampang ngambek, gampang marah, cerewetnya nambah, hobinya ngajak berantem. Ciri-cirinya jilbabnya coklat.
75% perempuan istri itu nggak suka dengan teman laki-laki suaminya. Jadi lah bojone ana tamu lanang sing wedok banyak protes, ono kanca maning, kanca maning. Jadi 75% istri itu tidak senang dengan teman laki-laki suaminya. Tapi sebaliknya 75% suami suka dengan teman-teman perempuan istrinya. Orang percaya? Takon Pak Lurah. Tapi sifat perempuan yang paling susah untuk dimengerti oleh laki-laki, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Perempuan itu karakternya apa? Yatadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu kebanyakan, mohon maaf, sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Betul Pak? Sebenarnya dia itu menindas tapi seolah-olah tertindas. Sukanya mendolimi tapi seolah-olah posisinya sebagai orang yang terdolimi. Ngaku apa orang? Ngeyel. Padahal itu yang mengatakan siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yatadzallamna wa hunna adzaliman. Sak janjane senengane ngapusi tapi seolah-olah diapusi. Ciri-cirinya jilbabnya ireng. Sarjana saya pikir begini, kok iso ya Sayyidina Ali waktu itu sudah bisa menebak seperti itu. Itu kan nggak mungkin kejadian Siti Fatimah. Masa Siti Fatimah akhlaknya seperti itu kan nggak mungkin. Tapi Sayyidina Ali yang jadikan studi kasusnya itu bukan Siti Fatimah, tapi masyarakat perempuan saat itu. Dan ternyata yang dikatakan Sayyidina Ali benar. Buktinya apa? Orang Tegal. Buktinya apa? Dikandani kiai bae ngeyel karo bojo. Ini bocah hadro ya. Saudara anak temen. Iling-iling kan. Yatadzallamna wa hunna adzaliman. Sebenarnya mendolimi tapi memposisikan diri sebagai terzalimi. Itu perempuan. Sing lanang jawab pancen. Terwakili. Soal keberanian. Berani perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Di surga saja Hawa itu sudah berani ketemu setan. Yang ketemu setan pertama kali itu bukan Adam, Hawa. Ketika Hawa bertemu dengan setan, kemudian setan membujuk Hawa untuk memakan buah khuldi. Hawa, bukan Adam. Jadi kalau soal keberanian mau madon maka lumrah kalau perempuan itu dikatakan sebagai klaster manusia terkuat di muka bumi. The power of emak. Laki-laki itu menang dari perempuan cuma sekali tok. Kapan? Lebaran hari pertama pagi hari. Komplit pagi hari. Siang hari kalah maning. Makanya Pak Lurah kalau pagi-pagi suami istrinya sungkem, kamu nikmati betul sungkemnya dia. Nah, manusia paling kuat akhirnya tunduk di dengkulku. Siang dikit, matanya gimana? Makanya kan Abah bilang ya, 10 hari terakhir itu Ramadan suami banyak nggak pulang dari masjid. Bukan karena itikaf,
menghindar dari istrinya karena minta baju baru, jilbab baru, perhiasan baru, pusing, makanya lari ke masjid. Tapi saya meyakini suami-suami di Tegal, apalagi seperti Pak Lurah, ini suami yang punya prinsip, pokoknya setiap lebaran istrinya harus punya baju baru, harus punya jilbab baru, perhiasan baru. Bagi laki-laki cukup istri baru. Bentar, kita lagi lagi. Yatadzalamna wa hunna adzaliman. Sebenarnya dia menindas, tapi memposisikan diri seolah-olah tertindas. Kadang-kadang wong lanang iki judeg dhewe. Iki sing wedok iki ngambek. Jane nesune apa sing lanang yo ora paham. Dinengke kadang-kadang sampai 5 jam. Begitu 5 jam, kita mau tanya, istrinya jawab, tetap nggak paham. Kowe iki ngomong apa, cok? Gitu. Kok kita juga dikasih tahu loh. Masa disuruh nebak pikirannya? Emangnya kita limbat? Bajingan. Keting nganggur wong wedok. Tapi mbul, ngopo sing enak wong wedok? Saya nemu ilmu baru Pak Lurah. Di Jakarta itu sekarang banyak laki-laki senang dengan laki-laki. Ternyata setelah saya lihat itu kesalahan dari seorang istri. Gara-gara setiap suaminya mau pergi, istrinya bilang, "Papa, jangan mainan perempuan." Akhirnya suaminya mainan laki-laki. Kalau istri saya agak lain. Istri saya tersenyum, istri saya cemberut. Saya bilang, "Bunda, kamu gak usah khawatir, Abah itu gak akan melakukan perkara yang haram." Yakin? Istri saya jawab, "Iya, Bah. Bunda percaya Abah itu tidak akan melakukan perkara yang haram. Justru yang Bunda khawatirkan kalau Abah melakukan sesuatu yang halal." Sing halal baik, masalah ya. Halal masalah. Kurang ajar. Kayaknya Gus Nur tahu konangan ya matan. Makanya niatnya kita hadir ini harus benar. Nawaitu an ahduro, saya niat untuk hadir. Al maulidah di peringatan maulid. Misrama nawabi aslafuna solihun, sebagaimana dicontohkan oleh niatnya para salafus soleh. Wes tau. Awake dhewe niki umpama takoni, kowe ngopo nderek maulid? Aku mergo nyonto ulama salafus soleh. Wis nyonto saja. Niatnya kamu ikut tahlilan. Kenapa kamu tahlilan? Melu. Melu siapa? Salafus soleh. Kenapa kamu sholawatan? Melu. Melu siapa? Salafus soleh. Dan yang mengenal tradisi aslafuna solihun itu adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita nyonto saja. Ngopo kalau maulidan nyonto siapa? Mbah Mbien salafus soleh. Lah, kenapa kita harus mencontoh ulama-ulama salafus soleh? Bapak Ibu, anak muda itu menang kreatif, tapi orang tua menang pengalaman. Anak muda nggak boleh menyepelekan orang tua juga tidak boleh menyepelekan anak muda. Orang tua memang ibadahnya lebih banyak dibandingkan anak muda, tapi dosanya juga lebih banyak dibandingkan anak muda. Anak muda dosanya itu lebih sedikit dibandingkan orang tua, tapi ibadahnya juga lebih sedikit dibandingkan orang tua. Makanya kemudian saya memahami muhafadzah al-qadim dan wal ahdu bil jadid itu adalah merupakan kolaborasi antara generasi tua dengan generasi muda. Soal inovasi, anak muda lebih inovatif. Soal kreativitas, anak muda lebih kreatif. Tapi soal pengalaman, orang tua lebih banyak makan asam garam dibandingkan anak muda. Makanya kemudian apa? Anak muda lebih banyak belajar kepada yang tua pun jangan egois kepada yang muda. Contoh, tak kasih contoh.
ilmunya orang dulu itu Pak, orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita itu banyak yang nggak alim, tapi segi kesolehan mbah-mbah kita itu lebih soleh dibandingkan kita. Mungkin anak muda hari ini lebih alim, tapi dia kalah soleh dari mbah-mbah kita. Napa beda Gus alim kali soleh? Beda. Napa beda ning alim kali soleh? Orang soleh itu ibadahnya lebih khusyuk dibandingkan orang alim, tetapi ilmunya tidak sebanyak orang alim. Orang alim itu lebih pintar dibandingkan orang soleh, tetapi ibadahnya kalah khusyuk dibandingkan orang soleh. Mbah-mbah kita dulu banyak yang gak alim tapi soleh. Contoh lebih Mbah Mudin, Mbah Kaum yang sering saya contohkan, mereka kebanyakan gak alim loh, tapi soleh. Mbah Mudin itu kalau baca doa saja itu banyak salahnya, tetapi soleh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa fiatan fil jasadina irkamna ya arkamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin subhanallahil ngadim subhanallah wa bihamdihi. Tapi Anda jangan salah, orang-orang seperti itu tidak fasih tapi hatinya bersih. Makanya menurut Syekh Nawawi Al-Bantari dikatakan apa? Ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada doa yang dipanjatkan oleh orang yang sekedar lisannya fasih. Maka tak kasih tahu, kalau Anda mau nyalon lurah, kok njaluk donga Pak Lurah, kuwi njaluk donga karo wong saleh. Tapi lah ngatur strategi, datanglah kepada orang yang alim. Aja wale. Makanya orang kayak saya itu kalau banyu putih, bah dongake salah. Saya ini tidak saleh, wong kancane telembok. Telembuk. Tua Pak O. Tua Pak O Pak Lurah. Yang benar telembuk apa telembok? Lembuk. Pak Lurah fasih langganan. Pak Lurah ngomong telembuk baik nganggo kolok-kolok telembuk. Saya itu sebenarnya nggak terlalu nyaman. Orang datang, bah dongake banyu putih. Saya itu nggak soleh. Tapi juga sebaliknya, kalau Pak Lurah minta strategi saya juga tidak alim. Aku ra pinter. Makanya politikus-politikus itu nggak usah datang ke Gus Miftah. Tapi ingat, walaupun Gus Miftah nggak soleh, Gus Miftah nggak alim, bisa menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Udah kancane Ganjar pe yang bunyi. Ketake anak Abah ini. Abah Anis. Saya ulangi, ibu-ibu punya anak kok dablek pengen disuruh, datanglah kepada kiai yang soleh. Tapi kalau minta petunjuk, datanglah kepada orang alim. Idealnya orang itu bisa alim dan soleh. Tapi ternyata Allah itu ngasih maziah masing-masing. Ada yang alim tapi tidak soleh, ada yang soleh tapi tidak alim. Syukur-syukur bisa alim dan soleh. Nah, yang paling celaka itu siapa? Wes ora alim, ora soleh, goblok ngeyel. Jadi ternyata saya baru nemu asbabul urut hadis yang terkait dengan naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu ternyata lebih utama dibandingkan ibadahnya orang goblok. Ternyata dari riwayat begini Pak, setan itu termangu-mangu mau masuk masjid. Nabi bertanya kepada setan, kalau kamu mau masuk masjid maju mundur itu ada apa? Di situ ada orang goblok yang sedang sholat, ada orang alim yang sedang tidur. Saya khawatir kalau masuk masjid akan membangunkan tidurnya orang alim.
Jadi kalau ada orang alim tidur sama orang soleh goblok, ada orang alim tidur sama orang sholat goblok, orang goblok sholat, itu yang digoda oleh setan. Tidurnya orang alim apa sholatnya orang goblok? Tidurnya orang alim. Kalau sholatnya orang goblok, gak usah digoda, sholatnya sudah salah. Maka yang digoda siapa? Tidurnya orang alim jangan sampai bangun. Kenapa? Karena kalau sampai bangun dia akan membenarkan sholatnya orang goblok. Maka disini kemudian muncul hadis naumul alim khairum min ibadatil jahil. Bu, contoh nabi yang alim dan nabi yang soleh. Nabi Dawud. Nabi Dawud itu tipologi nabi yang alim apa soleh? Soleh. Nabi Sulaiman anaknya itu alim apa soleh? Alim. Ayatnya boleh fa fahamnaha Sulaiman, bukan fa fahamnaha Dawud. Kenapa? Karena yang alim itu Sulaiman, bukan Dawud. Nabi Dawud itu soleh. Kenapa kalau minta doa kepada orang soleh, Pak? Orang soleh itu nggak pernah suudon, husnudon tok. Soalnya apa? Orang akan mikir, percaya tok. Makanya banyak kiai kok suka ditipu, jangan-jangan dia soleh atau goblok. Nah, kasih contoh, Bu. Kehebatan Nabi Sulaiman soal kealiman. Bagaimana ceritanya? Setelah minum degan yang berikut ini. Sedang viral di media sosial, Gus mutah-mutah. Disantet supaya berhenti dakwah, mutah-mutah darah. Nah, baik. Ini enak murah. Nanti gua nyok mutah maning. Kayaknya saya kalau mutah bukan karena air degannya, tapi lihat wajahnya Pak Lurah. Ya. Ini kan saya baru menjelaskan manawabi aslafuna sholihun. Wong soleh itu kayak apa, wong alim itu kayak apa. Zaman Nabi Dawud, lah ini pas nih. Goblok kok tukang sone iki. Ini pas iki nuatos banget. Jangan durah adek maning ya. Iki pas ya. Itu nyamuk banci ya. Weh, kamu meranis, diem aja lu. Anak abah, anak abah. Sudah dibantu malaikat kok kalah. Malaikat terus soleh keberi. Zaman Nabi Dawud itu ada perempuan setengah gila, tapi kadang-kadang gila, kadang-kadang malas, kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang malas, kadang-kadang edan. Hamil, mateng, ngandut, bobot. Bahasa Tegalnya apa? Meteng. Itulah bedanya tiang listrik sama tiang jalan. Tiang listrik madangi, tiang jalan meteng. Begitu hamil, dia kan ingat, loh, kok wetenge nyong gede. Dia ingat dulu pernah diperkosa oleh 3 tokoh di kampungnya. Saya bilang tokoh, 3 tokoh. Akhirnya perempuan ini lapor kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud, saya meteng. Sing meteng siapa? Wong telu, tokoh ning kampung Inyong. Akhirnya apa? 3 orang ini dipanggil oleh Nabi Dawud. Benar gak kalian menghamili perempuan ini? 3-tiganya menjawab, tidak Nabi Dawud. Kan dia setengah gila, masa Nabi Dawud percaya dengan omongan dia? Yang satu ditanya, nggak ngaku. Yang kedua, nggak ngaku. Yang ketiga, nggak ngaku. Akhirnya Nabi Dawud bertanya, kalau begitu siapa yang menghamili perempuan ini? Laki-laki pertama menjawab anjingnya, yang kedua juga menjawab anjingnya, yang ketiga juga menjawab anjingnya. Akhirnya apa?
Pengakuan ketiga orang ini diterima oleh Nabi Daud. Yaudah, kalian bebas, kalian tidak menghamili perempuan ini karena perempuan ini ternyata hamil dari anjingnya sendiri. Diputuskan tiga tokoh ini nggak bersalah, keluar. Begitu keluar, Nabi Sulaiman datang. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Saya mengajukan peninjauan kembali. Jadi kalau ada orang kalah mengajukan gugatan, itu tidak hanya anaknya Abah. Abah, Abah Hanis. Apa? Oh ini jelas ganja. Wong orang ini bayi 16%. Nabi Sulaiman banding Pak Lurah. Inyong nggak percaya. Kalau yang mengambil perempuan ini adalah anjingnya. Akhirnya mengajukan gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Tiga tertuduh ini kemudian dihadirkan, perempuan yang hamil dihadirkan. Apa yang membedakan polanya Nabi Daud dengan polanya Nabi Sulaiman? Kalau tadi tiga orang ini disidang bareng, oleh Nabi Sulaiman disidang sendiri-sendiri, dipanggil satu-satu. Umpamanya jenenge siji Pak Lurah, loro Pak Camat, umpamanya ya, anak camat iki. Oh, sentok apa sama sentok Lurah, Babin sama Babinsa. Umpamanya telu. Tersangkane umpamanya Lurah, Babin, Babinsa. Ini yang tertuduh mengambil perempuan tadi itu. Umpamanya perempuannya jadi Siti umpamanya. Wah Siti ya. Umpamanya. Yang pertama dipanggil Pak Lurah. Hei Lurah, piye? Lurah takut. Benar nggak kamu menghamili dia? Pak Lurah jawab, boten Nabi Sulaiman. Yakin? Yakin. Yang menghamili siapa? Anjingnya sendiri. Sama Nabi Sulaiman ditanya, anjingnya warnanya apa? Dijawab, hitam. Sudah, kamu keluar. Tersangka terdakwa kedua, Babin. Kalau Babin itu terlihat dari batuknya. Bedanya intel sama Babin itu di batuknya. Kalau intel batuknya ditahan. Kalau Babin supaya katon Babin. Babin dipanggil. Kamu Babin sini. Kamu mengambil perempuan ini enggak? Enggak. Dia yang mengambil siapa? Anjingnya sendiri. Warnanya apa anjingnya? Putih. Yang ketiga dipanggil Babinsa. Oke. Gidik. Kamu mengambil Siti? Boten. Yang mengambil siapa? Anjingnya sendiri. Anjingnya warnanya apa? Dijawab, anjingnya warnanya merah. Akhirnya dikumpulkan di persidangan Nabi Daud. Nabi Sulaiman mengatakan, Nabi Daud, saya meyakini tersangkanya adalah mereka. Pelakunya adalah mereka. Kenapa? Mereka tadi saya interogasi satu-satu. Benar mereka mengatakan yang mengamili adalah anjingnya sendiri. Padahal anjingnya cuma satu, tapi menurut tiga orang ini warnanya beda-beda. Menurut Pak Lurah warnanya ireng, menurut Babin warnanya putih, menurut Babin warnanya abang. Padahal anjingnya cuma satu. Kecerdasan Nabi Sulaiman. Akhirnya tiga orang ini mengaku merekalah yang memperkosa perempuan yang namanya Siti ini. Tanggung jawab. Pilih alim Nabi Sulaiman. Satu lagi, Bu, Pak, pernah dengar cerita Sugro sama Kubro? Kubro sama Sugro ini kakak adik. Kubro itu kakaknya, Sugro itu adiknya. Sama-sama menikah, sama-sama hamil. Begitu melahirkan, dibawa pulang masing-masing. Bayi itu kan wajahnya sama Bu, mirip. Makanya kenapa di rumah sakit itu dikasih gelang supaya tidak tertukar. Atau bisa jadi Pak Lurah sama saya tertukar nasibnya.
Yang satu nasibnya pendukung Prabowo, yang satu Ganjar. Abah Anies. Kalem bahaya. Sugro sama Kubro ini bu, bayinya dibawa ke hutan, digendong. Mereka berburu, bayinya ditinggal. Ternyata salah satu bayinya dimakan harimau. Bayinya tinggal satu tok. Rebutan Kubro sama Sugro. Anakku, anak inyong, anak inyong. Anaknya digendong sama Sugro. Karena nggak ketemu solusi, bayinya dibawa ke pengadilan Nabi Daud. Ini anaknya siapa? Kubro jawab, anak saya Nabi Daud, ini begini, 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 begini. Sugro yang gendong bayi jawab, anak saya Nabi Daud, buktinya bayinya saya yang gendong. Nabi Daud percaya, orang itu karo soleh pak, gak kebanyakan sukudon. Makanya kayak kampungnya orang pernah takon sama macam-macam, karena dia soleh. Akhirnya Nabi Daud memutuskan, bayi ini adalah bayinya Sugro. Buktinya apa? Digendong oleh Sugro. Nabi Sulaiman datang, saya nggak percaya, akan saya buktikan, benar nggak ini bayinya Sugro? Bayinya diminta ditaruh di tengah. Kubro ditanya, anaknya siapa? Anaknya Inyong. Sugro ditanya, anaknya siapa? Anaknya Inyong. Nggak ada yang mau ngalah? Enggak. Ya sudah, karena dua-duanya nggak mau ngalah, izinkan saya membelah bayi ini menjadi dua. Separuh untuk Kubro, separuh untuk Sugro. Sugro menjawab, oke, ayo dibelah bayinya. Sementara Kubro menjawab, Nabi Sulaiman, tolong jangan dibelah. Daripada bayinya mati, silahkan bayinya diberikan kepada Sugro. Saya tidak memelihara, tidak apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan apa? Melihat dari fakta persidangan ini secara psikologis, ibu dari bayi ini adalah si Kubro, bukan Sugro. Kenapa? Secara psikologis, ibu gak mungkin mengorbankan anaknya. Itulah bukti kecerdasan Nabi Sulaiman. Mila Pak Lurah, lah kowe esuk nyalon maning, pengen jaluk dongo, golek sing kaya Nabi Daud, pengen golek strategi, jaluk kaya Nabi Sulaiman. Kenapa kok Pak Ganjar kalah? Soalnya si digawa-gawa Nabi Khidir. Gimana komentarnya Mbak Anies? Sumpah seneng banget aku. Menang banget. Jangan ya dek ya. Kayak nih pendukungnya Ganjar, bajunya oke gas. Kayaknya Pak Lurah mau alaf politik. Alhamdulillah Pak Lurah. Ayo deh selamat di sini. Aku tak edakan dengan Pak Lurah di sini. Ayo selamat. Lagunya apa? Wali Songo apa Imam Mahdi? Karena anaknya baru sekarang Imam Mahdi. Sifatnya murid apa Wali Songo? Sifatnya murid dan sifatnya murid. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih cadro, sangoni kan? Nah, sangoni. Ya apa-apa. Pendukungnya Prabowo yang ngoni anaknya Abah Anies. Oh Daru, saya ngakunya Daru. Santai le, serius tapi santai. Kerja nggak harus ngantor, yang penting hasilnya nggak kotor. Cocok. Sama nih. Wer hadroh anak Abah Anies. Loro, telu, papat, lima, enam, tujuh, walu, sama, 10, sejuta. Ya. Apa? Ibu-ibu minta dikasih uang. Maaf, saya sama perempuan gak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Kalau coba raya, terus tua-tua,
Benjut nggak sih dong? Ditolak aneh kan bang. Tahu, apa beda tahu sama bokong? Tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi tempe. Karena bojone cilik apa gede? Bojone cilik, sing ndi wonge? Cilik, lurae gede, bojone cilik. Lah malam Jumat, ya kayak Lombok nendur tahu. Ya Allah. Teruskan yuk. Ya ini ulum. Mana bias lagu nasolihun, pokoknya mana yang salah soleh. Wong tua biyen iku top. Wis, rasa ngeyel. Wong tua biyen iku top, kudu diakui. Niku namanya muhafadzah ala qadim soleh. Menjaga orang-orang tua kita itu bagian dari muhafadzah. Ilmu wong biyen iku panurah, kadang-kadang nana, tapi mandi. Contoh, Bu. Tak kasih tahu ilmunya orang dulu ya. Orang dulu tuh hebat. Ini ngapa maning ya, panitiaane. Di sini inyong nyumbang, ora beribu. Nah, sejuta maning. Iya kabeh. Kan coba bayangkan sama kiai saja kayak gitu. Apalagi sama suami duluan. Anak wong wadon iki kayak piye. Wis tuwek kemenyek. Kurang ajar temen. Aja dideleng tuane. Deleng rasane. Kaya ini kesenen. Ya Allah, bareng rampok nyenen. Bayangkan suaminya kayak apa coba? Pasti pagi suaminya sudah diusir, suruh pergi. Enggak, pagi suaminya sudah diusir, suruh cari uang. Pulang suaminya dimintain uang. Mau tidur minta uang. Bangun tidur mikir uang. Nanti raine kayak uang. Raine kayak kota infak. Iya. Saya bener ya. La ilaha illallah. La mandi yo. Contoh Pak Lurah, ilmu wong biyen. Ini supaya jenengan orang remehnya karo wong tua ya. Orang tua dulu itu kadang-kadang ilmunya nggak ketemu nalar loh. Anak-anak muda di belakang tak kasih tahu biar kamu tahu kearifan orang tua kita dulu. Tapi mandi. Contoh, orang tua dulu kalau ngajak anaknya main ke kota, kok anaknya kebelet ngising, orang ketemu toilet, caranya keprimen, kan gegem watu. Coba mang dipikir, apa hubungannya kebelet ngising karo gegem watu? Mandi, lali karo ngisinge soalnya apa fokusnya kelipat. Saya itu sering, dulu diajak bapak saya ke kota metro, saya dari desa. Pak, kebelet ngising, nyoh kayak watu. Saya waktu itu mikir, apa watu ini kok nyesel ke silit teh? Digegem, mari. Ilmu itu orang tua dulu. Anak mana? Matanya apa? Inyo ngomong sama mama, mak, apa lek? Berarti apa? Pengen ngising, kata mama saya. Nanti kamu pegang silitmu, kemudian pegang matamu. Sambil berdoa, abango silite inyong, ojo abang matane inyong. Mari Pak, abango silitku, ojo abang mataku. Nanti kepete kapuk. Bener, nggak merah, jadi kuning. Ini beneran kok dulu gitu. Anak maning, cantengan. Jempolnya apa? Cantengan. Ilmunya apa? Ilmunya apa?
dilebokna bol pitik. Loh, dia betul Mbak Cana kan? Mari soalnya apa? Bol pitik iki anget. Anget, orang percaya bol pitik anget. Tanya anaknya Abah Hangus. Anget. Itu belum seberapa nih. Anyang-anyangan. Ilmu orang tua dulu apa? Kaki jempolnya ditaleni karet. Apa hubungannya jempol kaki ditaleni karet sama anyang-anyangan? Kenapa yang ditaleni bukan tapi mari umpama yang ditepoli titik lah wong wadon keprimen ya dilepo. Ini namanya apa? Salafun soleh. Orang-orang tua dulu itu kesolehannya jangan diragukan, makanya kita ikuti. Niat berikutnya apa? Wabiniyati ta'dhimi sahri wiladatin nabi. Niat berikutnya kita hadir di maulid ini adalah memuliakan bulan di mana nabi dilahirkan. Makanya kemudian kita banyak mendapati hadis tentang pahala orang-orang yang mau hadir di peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satunya satu hadis an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man asadun nas bi safaatika yaumal qiyamah. Hei Kanjeng Nabi, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu besok di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad donantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awalu minka lima ra'aitu min hirsika al hadis as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi ketika ditanya oleh Abu Hurairah, Nabi menjawab, wahai Abu Hurairah, sungguh aku menduga belum ada orang yang mempunyai pertanyaan seperti yang kamu tanyakan. Itu menunjukkan kecerdasan Abu Hurairah. Aku rung tahu ditakoni dengan pertanyaan seperti yang kamu tanyakan. Nembe awakmu tok sing takon babakan iki kata Nabi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku dari kiamat adalah yang pertama, orang yang dengan tulus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari dalam hatinya. Mila jadikan yang pertama. Kalau ada Mbah Mudin mimpin tahlilan, baca tahlil aja dulinan, kudu khusyuk, tulus dari dalam hati. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Walaupun nanti prakteknya kepalanya berbeda-beda bentuknya, tapi hatinya harus ikhlas. Wong tahlil kiye beda-beda caranya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mantap pol. Anak sing cepet ra umum. Abdul dzikri fa'lam annahu la illallah. Ora apa-apa, tapi harus tulus dari dalam hati. Bentuknya kayak andong, ora apa-apa. Abdul dzikri fa'lam annahu ora apa-apa, tapi harus khalisan min qalbi, harus ikhlas dari dalam hati. Sing kemayu temen ya, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora apa-apa, yang penting khalisan min qalbi, harus ikhlas dari dalam hati, tulus. Ini yang pertama.
orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua siapa? Man adzama maulidi. Yang kedua adalah orang-orang yang memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi secara riang gembira. Saya mau tanya sama desa apa tadi ini? Ketulungan. Ditakoni malah lu menang dia. Ini metakon. Oh ngising dhisik. Oh matane abang. Didulit silite. Pak Kiai ini malah minggat ke Brimen. Kebelet ngising aja ke toilet gegem watu. Insya Allah sarungnya kelebes kabeh. Pampersan. Saya mau tanya sama orang kepunduan. Malam hari ini Anda berbahagia nggak? Berbahagia dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Harus bahagia nih. Makanya kamu sholawatan, walaupun syairnya kamu ganti, tetap aja kamu harus bahagia. Gak masalah. Cerminan bahagia itu apa? Ya happy. Harus senang Pak Lurah. Ayo, saya mau tanya. Lurah yang paling bagus itu yang paling sering membahagiakan rakyatnya, apa paling sering menyusahkan rakyatnya? Membahagiakan. Kalau Lurah Kapunduan ini membahagiakan apa menyengsarakan? Siapa sih yang menyengsarakan? Membahagiakan. Bentuknya baik kayak gimana gede. Ya mesti manuknya cilik. Orang percaya? Sepil. Pak Lurah kira-kira kayak dia apa kayak dia? Ya sama ngerti Pak Lurah gebuk ngetukat dia tukatnya almarhum kayak endus. Mudah-mudahan nular jadi bupati. Amin ngono lho. Wes guyune wes guyu banget. Oh orang merasa Lurah cie, Lurah banyak penggemarnya cie. Ya aku dimenasi loh manu kecil ya. Lanjutannya apa? Niatnya kita hadir maulid. Wabi niyati ziyadatil iman. Niat kita menghadiri maulid selain mengagungkan hak bulan kelahiran Nabi. Niat berikutnya adalah niat ziyadatil iman. Mudah-mudahan dengan peringatan maulid ini menambahkan iman kita. Amin. Wa taqwa dan ketakwaan kita. Amin. Makanya berangkat ngaji sama sebelum ngaji harus berubah. Harus ada bedanya. Bedanya di mana? Minimal menambahkan rasa cintanya kepada Nabi, menambahkan imannya, menambahkan takwanya. Amin Allahumma amin. Kalau tahu berangkat ngaji maulid Gus, habis mendengarkan ceramah, kami tidak nambah pengetahuan, kami tidak pintar, tidak goblok. Bagaimana Gus? Wajibmu itu berangkat ngaji, bukan alim. Wajibnya faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu berangkatnya. Ngalimnya nggak wajib. Kalau ngalim itu wajib, berarti bodoh itu dosa. Kalau bodoh itu dosa, berarti kita yang ngaji nggak paham ikut dosa. Ternyata ngalim itu tidak wajib, wajibnya adalah berangkat ngaji. Jadi dengan berangkat ngaji pun gugur kewajiban. Sudah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah untuk belajar. Hikmahnya apa? Banyak. Happy Maulid Nabi berpahala. Nambah takwa, nambah iman, berpahala. Hikmah yang lain apa? Untuk suamimu di rumah begitu banyak hikmah ketika kamu berangkat ngaji. Hikmahnya apa? Selama kamu tinggal pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan.
Yes, orang sing ganggu. Yes. Suamimu kalau dipamiti budal ngaji kira-kira susah apa seneng? Kayaknya susah. Kok ngaji maning? Aku keluarnya kapan? Begitu istrinya pergi meninggalkan rumah, yes. Nonton sinetron, ngebel purel, karaokean, karo nyanyi saiki aku wis gede, iso golek purel dhewe. Pak Lurah, tak kasih tahu kalau kamu suka karaoke sama purel itu jangan pakai hati, tapi sukacita saja. Karena LC itu berawal di sofa, berakhir di nota. Iya. Wong lanang saiki kurang ajar temen. Mumet sambat bojone, seneng-seneng sambat karaoke. Namanya juga karaoke. Katorok dibuka, oke. Pengalaman matane, pengalaman. Haryo ngajak Pak Lurah, ayo Pak Lurah karaoke. Gak boleh Mas Haryo, haram. Ayo berangkat, haram Mas Haryo. Yang bayar saya Pak Lurah, ayo gas. Karena Haryo punya prinsip afdolul amali bil jamaah. Jadi amal itu yang paling bagus dengan jamaah. Makanya karaoke ngajak Pak Lurah. Niatnya berjamaah. Pak Lurah tak kasih tahu ilmu sholat. Pak Lurah pernah sholat jamaah enggak? Ani imam. Makmumnya siji, iya. Kalau makmumnya satu, posisi imam sama makmum di mana? Berdekatan begini Pak. Paling di bawah, di belakang kakinya si imam. Begini. Kalau ada makmum ketiga, posisinya di mana? Di belakang. Yang makmumnya satu dipegang supaya mundur. Pelajarannya apa nak? Kalau ada orang ketiga, kamu sadar diri, lebih baik mundur saja. Ya. Apa Hanis? Karena ada orang ketiga, kita sadar diri Pak, mundur saja. Mundur saja. Mundur lawan aja kayak ngajar saiki. Perempuan sekarang itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, kalau perempuan mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati, Pak Lurah mampu membeli tanpa harus mencintai. Josh. Pak Lurah tak kasih 100.000 untuk jimat enggak korupsi. Disimpan di dompetnya Pak Lurah. Itu disimpan, nggak usah dibelikan apa-apa. Saya jamin sampai Pak Lurah mati tetap punya uang. Ya syaratnya jangan dibelikan apa-apa sampai mati yakin masih punya uang. Hanya kayak saya rajin ngopi ini juga ada rahasianya Bu. Laki-laki yang ngopi minimal 3 cangkir sehari dipastikan akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Karuan. Lanjutannya apa? Dengan maulid Nabi ini mudah-mudahan ziyadatul iman wa taqwa, nambah imannya, nambah takwa nih. Nambah apa lagi? Nambah apa lagi? Wal mahabbati, nambah rasa cintanya. Tidak hanya cintanya kepada Nabi, tapi juga cintanya kepada sesama, cintanya kepada tetangga, cintanya kepada tamunya, cintanya kepada jamaah yang lainnya. Maka ingat Pak Lurah, mulai pengajian itu nambah mahabbahnya, harus nambah rasa cintanya. Ternyata Pak Lurah, saya itu baru nemu satu istilah baru dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Cinta itu ternyata salah satu elemen penting dari keikhlasan. Makanya namanya ikhlas. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu ada istilah begini: wal ikhlasu
Allah ta'ala ta'ata illa lillah. Yang namanya ikhlas itu tidaklah melakukan ketaatan kecuali hanya untuk Allah. Kowe hadroh ya Gusti Allah, kowe dadi lurah ya mergo Gusti Allah, kowe dadi kiai ya mergo Gusti Allah. Pun mergo Gusti Allah. Mila si Haryo ini nanti tanya sama saya, Bah, Abah itu kaya apa karena ngaji? Salah. Saya kaya itu bukan karena ngaji, tapi mergo berkah ngaji. Kalau hasilnya ngaji, berarti saya itu kaya dari amplopnya panitia. Kalau dari itu, orang mungkin kelasnya padu kepuduan, halah wis murah dinyang. Urung amplopan wis dirampok karo anaknya Abah Hanis. Tapi karena berkahnya ngaji itu ya, makanya apa? Niatnya harus Allah tak malah taat ilallah. Ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, Allah. Jadi istri yang baik, Allah. Jadi ibu dari anak-anaknya, Allah. Illa lillah. Lah, di dalam illa lillah itu ada apa? Yang pertama, khaufan, ada rasa takut. Kalau konteksnya Pak Lurah, ada khauf, rasa takut. Takut apa? Takut kalau tidak bisa membahagiakan warganya. Takut kalau sampai menyengsarakan rakyatnya. Makanya Pak Lurah jujur-jujuran, kenapa kok saya lebih pilih Pak Prabowo? Karena saya itu punya prinsip Pak Lurah, pemimpin yang bagus itu pemimpin yang kaya dulu baru jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin baru kaya. Gimana badan? Saya ini nyalek nang Tegal, arep nyalek utang-utang. Begitu jadi SK-nya masuk, Bang, nggih baleke utang. Makanya yang seharusnya mikir rakyat gara-gara punya utang mikir baleke utang. Maka begitu jadi anggota DPR sudah nggak pernah gajian karena gajinya untuk bayar utang. Dapat uang dari mana? Nunggu kunjungan kerja. Makanya DPR yang korupsi tetap masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Anak kecil juga tahu Mas Anies. Jadi malam hari ini komplit Bu. Ada pendukungnya Pak Prabowo, ada pendukungnya Mas Ganjar, ada anaknya Pak Anies. Ini namanya panggung rekonsiliasi. Tapi mohon maaf Mas Ganjar, mohon maaf Mas Anies, walaupun kita di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Saya ulangi, dalam ikhlas itu ada khauf. Yang kedua apa? Selain rasa takut, ada aurojaan, harapan. Kita ikhlas dari lurah, harapannya apa? Membawa harapan masyarakat Kapunduhan supaya masyarakat Kapunduhan lebih sejahtera. Amin. Lurah, ayo tanggung jawab. Saya doakan Kapunduhan jadi desa teladan. Amin. Desa teladan itu diakibatkan hanya karena lurahnya yang hebat atau masyarakatnya yang baik. Dua-duanya. Makanya Pak Lurah jangan semena-mena sama rakyat. Kalau Kapunduhan dapat predikat desa teladan dipanggil sama presiden, yang berangkat ke Jakarta, rakyatnya apa lurahnya? Lurahnya. Yang makan enak di Jakarta, rakyatnya apa lurahnya? Lurahnya. Padahal kalau ada jalan kotor, yang nyapu lurahnya apa rakyatnya? Rakyat. Kalau gotnya tersumbat, yang membersihkan rakyatnya apa lurahnya? Rakyat. Tapi yang seneng-seneng lurahnya apa rakyatnya? Lurahnya. Kan bajingan. Tapi lurahnya keren, lurahnya keren. Ngerti yang diundang kiainya Prabowo, lurahnya kiainya Ganjar, lurahnya jadi donatur pengajian malam hari ini. Ini berarti lurahnya nggak baperan. Sing baperan siapa? Calonnya. Sorry ya. Di dalam ikhlas
ikhlas itu selain ada khauf, ada rasa takut, ada roja, ada harapan. Apalagi Bu? Au mahabbatan, ada rasa cinta. Saya jadi lurah karena cinta dengan rakyat saya. Saya jadi jamaah karena saya cinta dengan agama saya. Saya jadi anak-anak hadroh karena ekspresi rasa cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya mahabbah. Dan yang terakhir, di dalam ikhlas itu ada apa? Khaufan, rojaan, mahabbatan, au hayaan. Di dalam ikhlas itu ada rasa malu. Kenapa banyak orang berbuat aniaya? Karena dia tidak haya, dia tidak malu. Kenapa ada pejabat korup? Karena dia tidak malu. Kenapa dia berbuat bohong? Karena dia tidak malu. Makanya mohon maaf, jangan malu tidak punya kekuasaan, karena hari ini lebih banyak orang yang tidak malu, tidak punya malu demi kekuasaan. Ingat, ini mau pilbub di Tegal. Anda milih siapa? Inyonge orang gagas, orang yang kenal. Tapi ingat, kalau disuguh teh manis, jangan diaduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya calon bupati. Untung Haryo gagal. Orang sidak. Santai aja yo, kalau sudah datang saatnya pasti kamu jadi bupati yo. Amin. Yes, sudah jam 11 pengajian selesai. Ini sudah jam 12 waktu Indonesia Timur. Saya harus ke Brebes langsung lanjut Jakarta, besok nonton bola timnas Indonesia lawan Australia, mudah-mudahan menang. Kemudian saya lanjut ke Ambon, lanjut ke Pantura, pulang ke Jogja, persiapan Pak Jokowi mau datang ke pondoknya Gus Miftah sama Pak Prabowo. Mas Ganjar gak diundang. Mas Ganjar itu teman saya, Mas Anies itu teman saya. Walaupun beda pilihan, kita tetap baik-baik saja. Santai lain Pak Lurah itu lo move on. Pendukung 03 bajunya 02. Iya. Ngerti ya. Daripada bocah-bocah hadrah ganteng-ganteng bajunya ungu, Rangga. Aku Zizi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Lurah dan semua panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.